Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku tercinta, kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini kalian memang betul-betul mendapatkan berkah yang luar biasa, mergono omah. Tapi dalam pembelajaran kalian dilakukan seperti ini. Kalian harus menggunakan teknik ini sebaik-baiknya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Dan tadi sudah dilakukan aktivitas seperti biasa. Sholat duha, tadarus sudah? Saya yakin sudah, karena kalian adalah anak-anak baik. Baiklah anak-anakku semuanya, kelas 9. Kita berjumpa lagi dengan Bu Mami. Nggak usah kenalan, wis kenal kabeh. Dan masih tak berjumpa lagi, alhamdulillah, dengan pelajaran yang sama, yaitu seni budaya. Ora usah bosen ketemu Bu Mami baik, ya. Justru kalian makin semangat, karena saya akan memberikan semangat untuk kalian semuanya. Ya. Untuk kali ini tidak usah kenalan, kelas 3 kenalan, ya. Saya yakin betul kalian ini sudah pada kangen dengan Bapak Ibu Guru yang setiap hari mendidik, membimbing kalian semuanya. Tapi saya yakin kalian bisa mengendalikan diri, meskipun di polemik seperti ini kalian harus tetap waspada, protokoler dilaksanakan di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dengan yang lain, ojo malah digunakan kesempatan nongkrong, rambutnya disemprot. Jangan ya anak-anakku semuanya. Boleh seperti itu, yang penting ini dibalik nomeneh, karena kalian adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Begitu ya. Nah ini adalah sebagai persepsi. Ora usah tak takokno, biasanya absen sapa sing lak mlebu, cah ganteng nok endi, tidak usah. Begitu ya. Nah, tentu saja kalian kangen. Sing biasanya diblediki Bu Mami kangen. Tapi sekarang saya yakin kalian sudah punya tanggung jawab di rumah sendiri dengan baik. Begitu ya anak-anakku semuanya. Baiklah, untuk pelajaran kali ini tetap kita laksanakan meskipun daring ini, tapi tetap seperti biasa. Seni budaya melanjutkan di kelas 9. Kemarin sudah saya terangkan bahwa seni budaya itu adalah berkesinambungan, mulai kelas 7, 8, dan 9. Begitu kan? Masih ingat? Tentunya ingat. Ya, dan saya yakin kalian ingat, kudune ingat. Untuk bab pertama seni budaya ini adalah seni murni daerah. Kemarin adalah di kelas 7 seni murni sudah kita pelajari. Seni juga sudah kita pelajari. Nah, kita lanjutkan pada seni daerah. Nanti untuk semester berikutnya sudah mancanegara, karena di kelas 9 ini adalah kita sudah ke mancanegara. Tapi untuk awal ini kita pelajari dengan mengulas kembali karya seni murni daerah. Apa sih karya seni rupa itu? Balenine, kelas 7 sudah, kelas 8 sudah. Seni murni adalah gagasan manusia yang diekspresikan melalui pola pelakuan tertentu. Pola itu berupa apa? Ingat di kelas 7 ada unsur. Nah, itu adalah merupakan pola. Ya, apa itu pola tertentu? Yaitu titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, dan perspektif. Ingat di kelas 7 sudah saya katakan, mulakno aja ganti buku, nek durung bukune entek, karena berkesinambungan. Nah, saya yakin kalian rodok lali-lali ingat. Mergo ora tau maca buku sing diwaca HP. Tapi untuk kali ini HP tinggalkan, kecuali untuk pembelajaran. Gitu, oke, kita lanjutkan.
Kemudian untuk pola perlakuan tertentu itu melalui tadi, apa tadi? Titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, dan perspektif. Itu ternyata di dalam pembelajaran dalam pembuatan karya seni rupa daerah ini merupakan unsur yang sangat pokok. Karena nanti di dalam karya seni rupa daerah, seni rupa murni daerah, ini kita nanti akan menggambar yang lebih valid, tidak seperti di kelas 7. Tak paringi contoh kae. Nah, gambar bebek yang fauna, kira yang flora, ada pepohonan dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi nanti kita sudah masuk pada ranah seni rupa karya 2 dan 3 dimensi. Ayo Dek wingi kelas 8. Apa karya 2 dimensi? Tak baleni. Masih ingat apa tidak? Ya wis, tak apal, tak ingat. Karya 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya dipandang dari satu arah dan hanya punya dimensi atau ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan yang karya 3 dimensi adalah karya seni rupa yang bisa dipandang dari berbagai arah, kanan, kiri, atas, bawah, sehingga di situ punya dimensi yaitu panjang, lebar, tinggi, luas, isi, ruang, dan volume. Panjang, lebar, tinggi, tebal, isi, ruas, ruang, dan volume. Ayo jom ruwet. Ya. Harus ingat, sudah saya katakan 7, 8, kelas 9 nanti adalah finalnya. Sehingga puncaknya untuk mencapai nilai 2 dan 3 dimensi itu di kelas 9. Sehingga nanti apa yang akan kalian wujudkan dengan karya seni murni ini? Seni murni daerah ini, kono wae ana daerahe. Sehingga karya yang kita pelajari di sini adalah karya seni 3 dimensi. Apa itu wujudnya? Yaitu segala macam jenis patung. Karena tadi bisa dipandang dari berbagai arah. Yang kita pelajari adalah seni murni daerah. Nah, jadi dalam pengertian karya seni rupa murni daerah adalah gagasan manusia yang berisi nilai-nilai budaya yang diekspresikan melalui pola perlakuan tertentu dengan pola, titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, dan perspektif dengan menggunakan prinsip sehingga menghasilkan karya indah dan bermakna. Itu adalah pengertian dari karya seni rupa murni daerah. Wujudnya adalah karya 3 dimensi. Mbah ruwet terak karuan. Nah, jangan ruwet, buku dibuka kelas 7 dan 8. Kira, nah, nanti dibuka lagi. Kemudian patung yang terkenal dari berbagai daerah, kenapa kok muncul? Karena di situ ada nilai-nilainya. Nah, nilai itu yang menjadi ciri khas
suatu daerah, sehingga di situ ada patung. Contohnya patung dari Ubud Gianyar Bali. Nah, kae patung sing burine kaya ana apa ya, sayap itu loh, kayak ada sayapnya, nanti ada di gambar samping ini. Itu patung Ubud Gianyar Bali. Sebetulnya patung itu yang membuat siapa sih? Sebetulnya yang membuat itu orang Jepara. Namun orang Jepara itu tidak suka menilai dengan apa yang sudah dibuat. Yang dinilai adalah nominal. Mulakno anak-anakku semuanya, kalian harus tahu bagaimana meletakkan nilai terhadap suatu daerah. Sebetulnya patung-patung yang ada di sini itu adalah mayoritas yang membuat Jepara. Hanya di situ dibawa ke Bali, kemudian dibawa kemana lagi, kemana ya. Magelang juga ada punya yang namanya patung. Ya. Kemudian aneka macam patung dibuat dari keramik. Kalau Jepara kan dibuat dari kayu. Kalau dari keramik, dari mana itu? Nah, Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta. Itu membuat aneka macam patung dari keramik. Patung itu tidak manusia saja, tapi di situ ada yang berbentuk hewan, ada tumbuhan, kira. Nah, yang kalian lihat itu ketika kalian rekreasi di jalan-jalan itu, cowek bu patung, iya itu termasuk juga. Di situ kan ada yang namanya simetris dan asimetris. Bentuknya adalah benda. Yang burung itu bentuknya kan fauna. Ada yang tumbuh-tumbuhan, bentuknya adalah flora. Itu dibuat semacam itu. Nah, adapun ragamnya, ragam dalam membuat karya seni rupa murni itu apa saja sih? Ragamnya itu ada dua. Yang pertama adalah ragam seni murni daerah dan seni patung daerah. Seni murni adalah seni yang mengutamakan nilai keindahan. Contohnya seni murni adalah karya dua dimensi, yaitu apa? Aneka macam jenis lukisan. Adapun yang patung itu adalah karya seni yang sifatnya tiga dimensi. Sehingga di sini contoh karya seni rupa murni ini ada lukis dan ada patung. Yang lukis adalah karya dua dimensi, yang patung adalah karya tiga dimensi. Adapun dalam membuat keduanya, karya seni murni yang 2 dan 3 dimensi, di situ tidak asal membuat. Namun para seniman ini membuat dengan mengarah pada tema yang sudah tercantum pada modul atau panduan. Ya, karena di dalam tema itu nanti akan membuahkan dan bisa dibaca oleh masing-masing penikmat seni. Oh, itu patungnya koyong ini, berarti itu dari sini. Oh, itu lukisannya seperti ini, berarti itu temanya seperti ini. Sehingga di dalam membuat itu, tema di dalam karya seni rupa murni ini harus dituangkan betul-betul supaya karya seninya itu bisa diterima dan bisa dinikmati, juga bisa dibaca oleh penikmat seni. Dalam hal ini, tema dalam karya seni rupa murni ini ada 6. Yang pertama, tema manusia dengan dirinya sendiri. Ini karya seni lukis. Ya, seni lukis. Dalam seni rupa murni lukis ini, tema yang dimaksud
manusia dengan dirinya sendiri itu ketika si seniman itu membuat karya seninya dengan membuat atau menggambar dirinya sendiri. Contohnya pada karya Basuki Abdullah yang di situ diberi judul Potret Diri. Jadi beliau menggambar dirinya sendiri. Ya. Itu adalah manusia dengan dirinya sendiri. Misalnya kamu bagaimana? Buat potretmu sendiri, fotomu, gambar sendiri. Kamu buat jadi lukisan. Nanti kamu nikmati. Orang yang tahu seni itu tidak dilihat dari bentuk dan hasilnya, tapi rasa yang dinikmati. Itu nanti orang akan menilai sendiri. Jadi tidak bisa, oh iku eli, oh iku api. Yang menilai adalah rasa. Itu adalah penikmat seni. Ya, dan itu adalah karya seni murni. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain. Nah, berarti kamu dengan ibumu, manusia lain. Nah, berarti kamu bisa menggambar ibumu. Siapa orang yang paling kamu sayangi? Ojo muli pacarmu, tapi yang paling disayangi adalah ibu biasanya. Bapak, nenek, adik, kakak, dan sebagainya. Itu bisa dibuat tema. Temanya apa? Hubungan manusia dengan manusia lain. Yang selanjutnya temanya adalah manusia dengan alam sekitar. Nah, alam sekitar ini ada pemandangan, ya, ada laut, ada pegunungan, ada hutan, ada lapangan. Nah, ini adalah termasuk alam sekitar. Kemudian tema yang keempat, manusia dengan kegiatannya. Jadi kalian boleh melukis manusia dengan kegiatannya. Apa contohnya? Di pasar, di sekolahan, kemudian di mall, di tempat-tempat yang ramai. Tapi saat ini tidak boleh beramai-ramai. Tapi kita menggambar berdasarkan ingatan kita. Pembelajaran di sekolah itu termasuk menggambar manusia dan kegiatannya. Dan ingat, nilai dalam menggambar yang paling bagus dan banyak nilainya itu adalah manusia yang banyak dengan objek. Nah, jadi gambar melak nojo, royoan, gambar sing iki wae, gambar kotak wae gampang. Nah, itu nilainya kecil. Tapi yang banyak objeknya, yang mana itu? Yaitu manusia dengan kegiatannya. Mau pasar kan rame ngapain? Di sekolah kan rame seperti itu. Nah, di terminal rame. Nah, itu kan banyak objeknya. Jadi jangan memilih gambar yang objeknya sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian contoh tema yang selanjutnya, manusia dengan alam benda. Alam benda itu apa? Benda itu ya ada mobil, ada jam dinding, ada wayang, ada kapal, macam-macam. Itu namanya benda-benda. Nah, boleh menggambar, kalau sing cah lanang gawe gambar trail, jadi lukis trail yang bagus, boleh, karena itu adalah merupakan benda. Kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam khayal. Nah, alam khayal di situ gambarannya sing wong kira mungkin di situ. Nah, gambar ono wong kelihatannya di atas awan. Nah, dikasih judul manusia di atas awan. Mungkinkah seperti itu? Kan tidak mungkin, itu berarti khayalan. Ada lagi melukis
tubuhnya hewan, tapi kepalanya dibuat manusia. Itu kan khayalan. Manusia dikasih sayap, itu kan alam khayal. Menggambar bunga dengan rangkaian yang bagus dikasih judul bunga surga. Apakah ada yang tahu bagaimana bunga di surga? Nah, itulah yang namanya khayalan. Ya. Itu tema di dalam menggambar atau melukis karya seni rupa murni daerah. Adapun di dalam menggambar atau melukis ini berdasarkan wujudnya ada gayanya. Gayanya ada dua. Yang pertama gaya primitif dan yang kedua adalah gaya klasik. Hanya dua gayanya. Gaya primitif yaitu menggambar yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Tidak dikasih yang bermacam-macam. Sangat sederhana, masih alamiah. Sampai-sampai tidak dikasih warna. Karena warnanya zaman dulu itu hanya hitam dan putih. Masih alami. Seperti halnya potret diri, yaitu oleh sang pelukis kita, yaitu Bapak Apandi, menggambar potret dirinya itu dengan cara dicoret dengan menggunakan hanya tinta hitam dan dasarnya putih. Tapi di situ nilai jualnya dan nilai seninya luar biasa. Itulah karya seni yang namanya relatif di mata penikmat seni semuanya. Kemudian yang kedua, ini adalah klasik. Klasik itu mengandung arti jadul, zaman dulu. Ya, zaman dulu. Zaman dulu ini adalah zaman belum seperti saat ini. Masih banyak yang beragamakan Hindu dan Buddha. Sehingga dalam membuat karya ini gayanya adalah cukup rumit dan ornamental. Karena apa? Yang dibuat adalah bentuk-bentuk berhala yang di situ termasuk juga khayalan. Dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatan wah begitu. Jadi sangat rumit, itu klasik gayanya. Terus kemudian dengan dikasih gambar-gambar yang begitu, orang yang melihat ini akan lebih kelihatan sakral gitu. Karena zaman Hindu, Buddha itu banyak yang menyembah berhala. Maka dalam pembuatan lukisan, patung dibuat sedemikian sehingga di situ dianggap itu adalah punya nilai yang sakral. Demikian untuk karya seni rupa murni daerah. Kita lanjutkan untuk berikutnya, karena seni rupa daerah ini kita sudah membahas yang patung dan lukisan. Adapun nanti untuk pertemuan berikutnya, ini kalian praktek untuk melukis. Apa sih media untuk melukis? Kita nanti lanjutkan minggu depan. Kali ini nanti tugas kalian, silahkan perbanyak untuk membaca buku referen. Boleh pinjam, boleh membuka buku di kelas 7-8. Bagaimana melukis, bagaimana membuat patung. Karya 2 dan 3 dimensi silahkan dibuka kembali. Kemudian pertemuan minggu depan nanti kita bahas untuk yang lebih lanjut lagi. Demikian untuk pertanyaan, nanti bisa dikonfirmasikan lagi karena memang seperti ini. Jadi kalian mau tidak mau harus banyak membuka dan membaca.
Ingat, jangan keluyuran karena ini tidak musim untuk keluyuran, tapi untuk belajar di rumah, untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian anak-anakku, sholat jangan lupa, tadarus, ke masjid, musola jangan lupa. Demikian dari saya dalam menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.